Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak, selamat berjumpa kembali. Hari ini kita akan membahas tentang operasi bilangan bulat. Kalau kemarin kita bahas tentang penjumlahan dan pengurangan, kali ini kita akan membahas tentang perkalian dan pembagian. Yang pertama adalah perkalian bilangan bulat. Apa itu perkalian? Perkalian merupakan penjumlahan berulang dengan bilangan yang sama. Contohnya, saya punya misalnya 2 kali 5. Artinya apa? Artinya 5 ditambah 5 sama dengan 10. Atau contoh lain misalnya 4 kali min 3. Artinya apa? Min 3 tambah min 3 tambah min 3 tambah min 3 sebanyak 4 kali sama dengan min 12. Tabel perkalian di SD telah kalian dulu sama-sama pelajarin. Misalnya kalau ada bilangan positif dikali bilangan positif, hasilnya bilangan positif. Contohnya misalnya 2 kali 3 sama dengan 6. Kalau bilangan itu positif dikali negatif, hasilnya negatif. Contoh, 4 kali min 2 sama dengan min 8. Kalau negatif dikali positif hasilnya negatif. Contohnya, min 2 kali 5 sama dengan min 10. Sedangkan negatif kali negatif sama dengan positif. Contohnya, min 3 kali min 6 sama dengan min 18. Ini sudah kalian pelajarin dulu di SD. Lalu bagaimana dalam kehidupan sehari-hari penerapannya? Contoh kehidupan sehari-hari misalnya seperti ini. Misalnya kalau positif ini melaksanakan, kalau negatif meninggalkan, kalau positif yang lain itu perintah, kalau negatif itu larangan. Maka hasilnya contoh yang pertama, melaksanakan perintah itu hasilnya positif takwa. Melaksanakan positif kali larangan negatif, hasilnya negatif, tidak takwa. Artinya orang yang melaksanakan larangan Allah itu tidak takwa. Tapi yang ketiga contohnya negatif meninggalkan kali plus positif perintah, hasilnya negatif. Orang yang meninggalkan perintah Allah itu negatif, tidak takwa. Misalnya negatif, meninggalkan kali negatif larangan itu hasilnya positif. Artinya orang yang meninggalkan larangan Allah itu adalah orang-orang yang takwa atau orang yang positif. Kemudian yang kedua kita akan bicara tentang pembagian. Apa itu pembagian? Pembagian itu merupakan inverse atau lawan dari perkalian atau pengurangan berulang dengan bilangan yang sama. Kalau tadi perkalian itu adalah penjumlahan berulang, maka pembagian itu pengurangan berulang. Contohnya, misalnya 10 bagi 5 sama dengan berapa? Atau berapa kali 5 sama dengan 10? Jawabnya berapa? Ya, 2 anak-anak. Atau kita pakai yang pengurangan berulang. Contohnya 10 bagi 5 sama dengan berapa? Maka 10 itu dikurangi 5 berulang-ulang. Contoh misalnya 10 dikurangi 5 sama dengan 5. 5 dikurangi 5 sama dengan 0. Ketika sudah 0, lalu kita hitung berapa kali menguranginya? 2 kali. Makanya 10 bagi 5 sama dengan 2. Contohnya lagi misalnya
20 bagi 5 sama dengan 5. Ini tetap memakai tadi ya, tabel itu. Yang kedua contohnya 15 dibagi min 5. Positif dibagi negatif, hasilnya negatif, yaitu negatif 3. Negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Itu min 16 bagi 2 sama dengan min 8. Sedangkan yang terakhir itu min 18 dibagi min 3 atau negatif dibagi negatif, hasilnya positif. Anak-anak, setelah kita belajar perkalian dan pembagian, ada satu lagi jangan lupa, yang sering kita lupa, yaitu tentang urutan. Urutan operasi bilangan bulat. Apa aja yang pertama? Yaitu tanda kurung. Artinya apa? Kalau ada tanda kurung, itu yang dikerjakan dulu. Baru setelah itu eksponen atau pangkat. Kalau ada pangkat, dikerjakan setelah tanda kurung. Yang ketiga, perkalian dan pembagian secara berurutan dari kiri ke kanan. Jadi yang kiri dulu ya yang dikerjakan, baru yang kanan. Yang keempat, penjumlahan dan pengurangan secara berurutan dari kiri ke kanan. Bingung ya? Semoga enggak ya, anak-anak pinter kok. Makanya supaya lebih jelas saya beri contoh. Contohnya misalnya begini. Lah, ini adalah 5 tambah 4 dikurangi dalam kurung 6 dikurangi 2 sama dengan berapa? Ingat enggak tadi urutannya? Pertama tanda kurung, kemudian pangkat, perkalian dan pembagian, baru penjumlahan dan pengurangan. Jadi yang dikerjakan dulu yang mana? Yang dalam kurung. Berarti 5 tambah 4-nya tetap, kemudian baru, kemudian itu 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Setelah ini baru yang penjumlahan kita kerjakan dulu. Nah, 5 tambah 4 sama dengan 9 dikurangi 4 sama dengan 5. Masih bingung? Ya, tak kasih lagi satu contoh. Coba lihat ini. 2 ditambah 3 dikurangi 20 dibagi 4. Mana yang dikerjakan dulu? Pembagian. Berarti 20 dibagi 4 itu yang harus kita kerjakan dulu. Berapa hasilnya? 5. Ini ada dua tanda antara penjumlahan dan pengurangan. Sama tadi kan kedudukannya. Maka yang di kiri dulu. Berarti 2 tambah 5 tambah 3 sama dengan 5. Dikurangi 5 sama dengan 0. Itu anak-anak materi kita hari ini. Tapi jangan lupa ini ada tugas. Nah, tugasnya adalah nomor 1 itu tentang perkalian. Nomor 2 tentang pembagian. Nomor 3 campuran antara perkalian dan pembagian. Dan nomor 4 jangan lupa memakai urutan yang tadi kita pelajarin itu. Saya kira kerjakan dengan baik anak-anak, dan saya yakin kalian bisa. Jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita diberi kelancaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.